Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita menyapa Bang Jafar Siddiq. Apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat Amel. Amel gimana, sehat? Alhamdulillah kurang sehat Bang, agak batuk. Tapi suaraku seksi kok Bang ya, nggak apa-apa ya Bang ya. Demi mimbar umum ya. Demi mimbar umum apapun kita lakukan. Oke siap. Bang, kita lanjut. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Untuk minggu ini yang menjadi fokus utama dari koran Mimbar Umum apa tuh Bang? Baik, terima kasih Amel. Untuk pekan ini, di awal pekan kita menerbitkan berita soal Pak Edi yang menolak sistem zonasi. Sistem zonasi. Tolak PPDB, penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi. Karena dia merasa setiap daerah itu dia berbeda, terjadi ketimpangan infrastruktur, jadi kan berbeda lah di daerah dan ibu kota provinsi. Jadi sistem zonasi itu mengganggu untuk masyarakat ya, mengganggu untuk siswa ya kan. Kalau untuk seingat aku untuk provinsi itu dia SMA ya, untuk tingkat SMA ya Bang ya, tingkat SMA untuk penerimaan siswa. Tapi ini sudah, kalau menurut aku sistem zonasi ini sudah berlaku berapa tahun ya Bang? Sudah lama, tapi kenapa baru sekarang ditolak gitu oleh gubernur? Dia melihat, ya kita paham juga untuk sistem zonasi ini terindikasi ada celah-celah kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum di sekolah atau di dinas pendidikan. Nah untuk itu Pak Edi sudah juga menyurati Presiden, sudah juga melaporkannya ke Menteri Pendidikan, Menko PMK untuk meminta sistem ini ditinjau ulang. Sistem zonasinya ya Bang ya. Agar pemerataan di setiap daerah itu kan berbeda setiap daerah. Untuk infrastrukturnya, untuk kualitas sekolahnya. Tapi jika tidak menggunakan sistem zonasi, siswa yang ada di tempat lain, misalnya dia rumahnya di Medan Dene nih Bang ya, dekat kawasan dari kantor koran Mimbar Umum tuh ya. Nah, terus dia bisa memilih ke sekolah yang menurut dia favorit jadinya Bang. Kayak misalnya dia bisa ke SMA 1 yang merupakan incaran dari semua siswa. Itu gimana itu Bang? Nah, ini kan stigma sekolah favorit ini sekarang udah ingin kita hapuskan, karena kan setiap sekolah itu semua yang favorit. Kualitas guru-guru kan sudah sekarang ini cukup merata. Nah satu lagi kan untuk PPDB ini kan ada beberapa kategori, nggak hanya zonasi, ada yang namanya prestasi. Ada yang pindahan, prestasi pindahan dan salur zonasi yang ada di sekolah. Nah, dan ini sudah direspon oleh Menteri Muhadjir Effendi untuk akan meninjau ulang lah sistem ini. Sistem PPDB ini ya. Mungkin nanti kan bisa juga ini diberlakukan untuk di kota-kota besar, dan untuk di daerah-daerah yang apalagi daerah 3T tertinggal terluar, nah, itu bisa jangan dilakukan dulu ya Bang ya. Metode yang lain kan metode yang lain. Oke. Jadi istilahnya sistem zonasi ini sebenarnya bagus, namun harus melihat wilayah dan infrastrukturnya ya Bang ya. Oke. Nah, selanjutnya di pekan ini juga ada satu peristiwa politik pada rapat Golkar kemarin, tepatnya rapat generasi muda Partai Golkar yang berlangsung di restoran Pulau 2 Jakarta Pusat. Ini terjadi kericuhan, bahkan beberapa oknum mengorbankan jurnalis. Ada jurnalis yang dipukul, kena pukul. Ada juga handphone dari jurnalis yang untuk merekam itu dirampas. Lagi-lagi ya Bang ya, kasus jurnalis yang ini kita kan memandangnya miris ya. Dan kemarin kita juga dengar bahwasanya beberapa perwakilan dari jurnalis telah melaporkan hal ini ke Dewan Pers. Ya,
Semoga aja bisa. Dan Dewan Pers juga sudah menyurati untuk segera ditindaklanjuti, karena kan ini juga sesuai undang-undang pers, bahwasanya tugas-tugas jurnalis itu kan dilindungi. Iya. Karena kasus terakhir kalau untuk di Sumatera Utara itu kemarin yang kasus preman ya Bang ya, preman yang tidak mau yang mengancam bunuh ya wartawan, dan itu kan sudah masuk ada ke persidangan tapi ada masalah juga kayaknya itu ya Bang ya, lama juga itu ya Bang ya. Itu kan kita berharap di sini semua stakeholder, semua lembaga menghormati kerja-kerja jurnalis, agar kebebasan pers itu tetap dijaga ya Bang ya. Karena kita kan bekerja diatur oleh undang-undang. Kita penyebar informasi, kita bukan corong istilahnya ya. Kita hanya penyebar informasi, tapi kita juga informasinya juga harus akurat ya Bang ya. Itu juga kita menghimbau lah kepada lembaga-lembaga khususnya pemerintahan untuk transparansi dalam memberikan informasi, tidak mengekang kerja-kerja jurnalis, kan itu kita berharap, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu didapat secara utuh. Oke. Aku tahu yang ketiga bahasan yang pasti Abang, karena aku dari sini aja tuh udah nampak nih. Ini warnanya udah warna-warna hijau ya Bang ya, hijau. Nih, udah khas dan ini viral sekali di Kota Medan sekarang ini. Gas LPG 3 kg ya, yang langka di Kota Medan. Pekan ini memang cukup viral ya, kelangkaan gas LPG 3 kg ini yang tiba-tiba menghilang, tanda kutip, di lapangan. Di beberapa kawasan di Kota Medan ya Bang ya. Dan seperti yang kita muat di edisi Rabu kemarin, ada beberapa tempat atau pangkalan di Kecamatan Medan Denai, Medan Perjuangan itu masyarakatnya mengeluh terjadinya kelangkaan. Itu gimana tuh Bang? Setahu aku itu kan di situ pun ditulis itu di gas subsidi diperuntukkan bagi warga miskin gitu ya kan Bang. Jadi kalau di Indonesia ini aku bingung ya Bang, yang dikatakan sebagai miskin itu ada beda, ada miskin dari golongan gajinya, ada miskin dari segi harta atau apa gitu, karena kan banyak gitu. Miskin dari segi Pertamina ini yang masih bingung ini, rancu kayaknya ini gimana? Jadi saya rasa pemerintah harus mengkaji ulang soal kategori ini, dan khusus untuk LPG gas 3 kg ini sesuai statement dari staf Pertamina Sumatera Utara, bahwasanya kan sebenarnya LPG 3 kg ini kan diperuntukkan bagi masyarakat miskin, usaha mikro, bukannya usaha kecil dan menengah. Nah, ini saya rasa harus ditinjau ulang lah, karena kan perlu pengawasan yang ekstra. Apakah dia benar-benar usahanya mikro, kategori mikro itu seperti apa? Kan seberapa batasan modalnya, berapa batasan penghasilan neto brutonya itu kan harus. Mungkin ini juga bisa jadi masukan lah untuk Pertamina atau pemerintah ya, kalau bisa semua yang namanya masyarakat itu nggak masalah juga disubsidi, kan mereka yang untuk masyarakat kalangan menengah ke atas kan sudah membayar pajak. Jadi maksudnya merata. Subsidinya bukan hanya untuk orang miskin aja gitu ya Bang. Jadi kalau gininya kejadiannya bagusan nggak usah ada perbedaan. Ada perbedaan gitu menurut Abang ya. Jadi pengawasannya kan juga lebih mudah. Tapi nggak seperti ini sekarang harus turun Babinsa, Babin Kamtipmas untuk melakukan pengawasan, dan kita yakin Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobi Nasution yang kemarin juga melakukan inspeksi mendadak di beberapa pangkalan
bisalah mempertimbangkan hal ini. Iya. Ya, kita berbicara dulu di Kota Medan ya. Iya, karena kan Bang kalau dari aturan yang aku baca tuh Bang, Pertamina sendiri itu hanya mengawasi di tingkat pangkalan ya Bang ya. Tidak sampai ke pengecer. Jadi jika pangkalan melaporkan sudah, ke pengecernya nggak tahu juga gitu ya kan Bang. Nah, kita juga layak juga kita apresiasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pemko Medan yang telah bergerak dengan cepat mengatasi kelangkaan ini. Yang kita dapatkan juga informasi bahwasanya Polda Sumut mengamankan 3 orang tersangka dari pangkalannya yang melakukan pengoplosan gas ya. Pengoplosan gas subsidi ya Bang gas ya, subsidi, ke gas dioplos ke gas yang non subsidi yang untuk digunakan oleh industri ya Bang ya. Ya, kita juga berharap pelaku-pelaku ini memang ditindak tegas. Kalau bila perlu sidak-sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Medan ini dilakukan secara menyeluruh kan gitu, dengan mendesak Pertamina juga untuk ikut andil dalam mengawasi penyaluran gasnya ini ya Bang ya. Karena memang benar Bang, perbedaan harganya itu memang jauh ya Bang. Kalau misalnya gas 3 kg itu kita beli di pangkalan itu sekitar 16-17 ribu ya Bang ya, 3 kg. Aku pakai Brygas Bang 5,5 itu sekarang harganya sekitar 80-an ribu loh Bang. Jadi beda harganya hampir 3, memang cukup besar. 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Jadi kan bagi para pengoplos itu ini kan peluang untuk cuan. Peluang cuan. Apalagi Bang aku perhatiin sekarang ini kan Bang, aku kan juga pernah ngelondri baju tuh Bang. Jadi laundry cuci kering lipat gitulah kan. Jadi di laundry itu Bang, waktu lagi gas lagi langka-langkanya, aku datang, Kak kapan siap gitu laundryannya. Dia bilang, Kak sabar ya Kak, kami juga lagi nyari gas, katanya. Loh, pakai gas apa? Yang biasanya pakai listrik, dia sekarang menggunakan gas. Memang kalau itu memang pakai gas, cuman gitu. Mereka pakai gasnya yang harusnya mereka pakai gas industri yang gede, yang harganya mahal, malah mereka rupanya pakai gas 3 kg. Memanfaatkan ini dan bisa lebih murah, cuma kan merugikan bagi masyarakat. Itu kan nggak boleh ya kayaknya Bang ya. Itu kita minta juga kepada Pemko Medan untuk lakukan pengawasan hal ini. Pemko Medan, Pemprov Sumut, karena kan nggak hanya di Kota Medan saja yang terjadi. Ini kelangkaan gas LPG ini juga ternyata terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Bukan cuma di Medan ya Bang ya? Di Medan atau Sumatera Utara saja. Berarti ini harus diperhatikan, karena kalau sekarang masih ada pengawasannya karena kemarin udah ditambah ya Bang ya. Dan alhamdulillah saat ini kan Pertamina telah menambah pasokan gas penyalurannya ya Bang ya. 45.000 tabung gas untuk Kota Medan. Dan itu penyalurannya diawasi ya Bang ya, diawasi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi lah kelangkaan. Sebab nanti ada bertebaran isu-isu yang tapi sekarang ini memang masih lah Bang diawasi, beli diawasi oleh Babinsa, cuman kan nggak seterusnya itu diawasi mau sampai kapan, jadi harus ada aturan-aturan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina ya Bang ya. Jadi perlu juga didengarin oleh pemerintah harus ada itu ya. Kita dorong lah Pemko Medan atau pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian lah untuk jangka panjangnya ya. Kalau yang sekarang bisa teratasi oleh pemerintah gitu, oleh Pertamina dan pemerintah kolab. Cuman untuk jangka panjangnya jangan sampai terjadi lagi kelangkaan, kebobolan lagi ya. Itu sistemnya harus diperbaiki ya Bang ya. Iya, Oke Abang, ada lagi yang mau kita sampaikan fokus utama kita? Iya, kita Abang udah nyuruh aku promosi ya Bang ya. Dengan warna ijo-ijo. Sama dengan logo Mimbar Umum. Oke pemirsa, kita promosiin. Abang bantu ya, ini koran Mimbar Umum bisa kita dapatkan di mana Bang? Iya, ini bisa kita dapatkan di konter-konter koran terdekat dari tempat Anda, atau hubungi di nomor 7330737 untuk berlangganan. 061-733-0737. Lebih enak gitu Bang. Siap. Atau bisa juga di download edisi digital dari My Edisi
tinggal cari aja koran Mimbar Umum, langsung berlangganan dengan biaya 30 berapa ya Bang? 37.000 per bulan ya Bang ya? 33 apa ya? 30 ribuan lah. Ya 30 ribuan, aku juga lupa. Oke. Terima kasih Bang Jafar atas informasinya. Semoga aja bisa selesai masalah-masalah yang ada di Kota Medan ini ya Bang ya. Oke. Begitulah pemirsa Mimbar Sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.